Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya lah kita diberikan kesehatan dan kesempatan pada hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Rasul kita tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah dengan salawat yang kita lantunkan kita akan diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Raihan Zahir Mumtaz dengan NPM 22210200327. Di sini saya akan menjelaskan resume materi artikel jurnal dari tugas fikih Mawaris yang berjudul Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia, yang ditulis oleh Giska Nur Asyafira dari Universitas Airlangga. Baik, yang pertama yaitu hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Terdapat beberapa istilah dalam pengaturan waris berdasarkan hukum Islam, yaitu yang pertama waris. Waris ini ialah orang yang berhak menerima warisan. Kedua, muwaris, yaitu orang yang mewariskan benda peninggalannya dikarenakan orang tersebut meninggal dunia, baik secara hakiki atau berdasarkan keputusan pengadilan. Ketiga, yaitu tirkah. Tirkah ini artinya keseluruhan harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil sebagian untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. 4. Ada al-irs. Al-irs ini ialah harta warisan yang akan segera dibagikan ahli waris sesudah diambil ke sebagiannya untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. Dan yang terakhir adalah warasah. Warasah ini merupakan harta warisan yang telah diterima oleh masing-masing ahli waris. Selanjutnya yaitu sumber hukum waris Islam. Waris merupakan salah satu bagian dari pengaturan hukum Islam yang bersumber sebagaimana sumber hukum Islam yang lainnya. Terdapat 4 sumber utama dari hukum waris, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Ijtihad. Al-Quran ialah suatu kitab yang berisikan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sunnah ini bersumber dari hadis, yaitu petunjuk atau anjuran yang pernah disampaikan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ijma adalah kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah SAW yang terdapat dalam Al-Quran maupun sunnah. Sedangkan ijtihad adalah buah pemikiran para sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus pembagian warisan yang belum atau tidak disepakati. Selanjutnya yaitu asas-asas hukum waris. Sebagaimana hakikat hukum, kewarisan memiliki asas yang bersifat abstrak dan umum sebagai dasar filosofis hukum waris. Asas-asas hukum tersebut dijelaskan. Yang pertama yaitu asas ijbari atau memaksa, yaitu suatu warisan harus dialihkan kepada ahli waris dan pewaris tidak dapat melakukan penolakan atas pengalihan harta sebagaimana demikian. Yang kedua yaitu asas bilateral, yaitu menghendaki setiap orang menerima hak waris dari kedua belah pihak. Ketiga, ada asas individual, yaitu suatu warisan dibagikan untuk dimiliki secara perseorangan masing-masing ahli waris. Keempat, asas keadilan berimbang, yaitu keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Dan yang terakhir ada asas kematian, yaitu harta seseorang secara sah dialihkan kepada ahli warisnya setelah orang tersebut meninggal dunia. Selanjutnya ada syarat-syarat dan rukun waris. Syarat-syarat kewarisan ialah yang pertama, matinya orang yang mewariskan atau mewaris. Yang kedua, hidupnya ahli waris di saat kematian mewaris dan tidak adanya penghalang mewarisi. Rukun pembagian warisan ada 3. Yang pertama yaitu al-muwaris, yaitu orang yang mewarisi harta peninggalannya. Yang kedua ada al-waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan berdasarkan hubungan darah maupun hubungan pernikahan. Ketiga ada al-maurus, yakni harta peninggalan pewaris setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. Selanjutnya adalah penghalang ahli waris. Penghalang ahli waris
di sini dijelaskan ada dua, yaitu ahli waris dan pewaris memiliki agama yang berbeda. Dan yang kedua, terjadi pembunuhan kepada pewaris yang dilakukan oleh ahli waris. Selanjutnya, hak dan kewajiban ahli waris. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang haknya. Hak yang dimiliki seorang ahli waris yaitu hak kepemilikan warisan atau tirkah peninggalan pewaris. Warisan tersebut dapat berupa hutang, barang, maupun piutang yang didapatkan oleh ahli waris berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun wasiat dari pewaris. Selanjutnya ada kewajiban seorang ahli waris. Kewajiban ahli waris ialah biaya perawatan jenazah yang wajib dibayarkan oleh ahli waris. Dan yang kedua yaitu pelunasan hutang yang dibayarkannya oleh ahli waris. Hutang ini merupakan hutang yang belum dilunasi pewaris yang sudah menjadi tanggungan yang harus dilunasi oleh ahli waris. Dan yang ketiga yaitu ada pelaksanaan wasiat, yaitu berupa pemberian hak kebendaan kepada orang lain dalam hal pewaris yang meninggal berwasiat demikian. Baik, untuk mengulangi lagi materi yang telah saya sampaikan, saya akan membacakan kesimpulannya. Yang pertama yaitu hukum Islam memberi pengaturan mengenai pewarisan kepada para penganutnya seputar asas-asas pewarisan, syarat dan rukun waris, dan suatu klasifikasi ahli waris menyangkut hak, kewajiban, dan penghalang ahli waris untuk mendapatkan warisan yang bersumber dari ayat Al-Quran, riwayat hadis Rasulullah, ijma, dan ijtihad. Yang kedua yaitu kontekstualisasi hukum Islam pada masyarakat Indonesia merupakan suatu pilihan hukum bagi masyarakat terkait permasalahan pewarisan harta yang secara normatif hendaknya menjadi suatu pedoman bagi masyarakat Islam di Indonesia untuk tunduk terhadapnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dari artikel jurnal ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.